Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, salah satu pepatah Latin yang buat saya mengesan dan selalu saya ingat adalah per aspera ad astra. Melalui penderitaan, kemalangan, orang akan sampai kepada bintang. Bintang itu simbol kemenangan, kemuliaan, kejayaan. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, ada peribahasa yang bagus juga diajarkan kepada kita. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik. Bersenang-senang dulu, sakitnya kemudian. Meskipun banyak orang mempraktekkan itu, ya, yang penting senang, yang penting happy, yang penting enjoy, yang penting semuanya sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi kemudian baru tahu sakitnya minta ampun setelah itu. Dalam bahasa Inggris juga ada pepatah yang serupa, no pain, no gain. Pain itu sakit, gain itu pencapaian. Jadi tidak ada sakit, tidak ada pencapaian, tidak ada hasil. Jadi orang kalau mau mencapai hasil yang bagus, yang baik, yang maksimal, orang juga harus siap untuk mengalami pain, sakit. Ya, di apotek itu ada obat salep counter pain, ya, untuk mengcounter, melawan rasa sakit kalau kita kena memar, bengkak dan seterusnya. Saudara-saudari sekalian, Yesus sebetulnya mengatakan hal yang sama melalui perikop Injil hari ini. Dia berbicara mengenai anak manusia akan dimuliakan, ya, akan dimenangkan, akan jaya, akan agung, akan diangkat, dijunjung setinggi-tingginya. Tetapi sebelum mencapai pada titik itu, Yesus mengingatkan kita semua apa yang akan dia alami. Biji gandum kalau tidak jatuh dan mati, dia akan tetap tinggal sebiji. Tetapi kalau dia mati, jatuh, bertumbuh, dia akan menghasilkan banyak buah. Dan itulah saudara dan saudari yang dijalani, dilakoni oleh Yesus demi mencapai, demi mendapatkan gain, ya. Dia menempuh jalan penderitaan yang selalu dalam masa Prapaskah ini kita renungkan melalui ibadat jalan salib setiap hari Jumat. Jalan penderitaan, jalan aspera untuk sampai pada bintang ad astra. Itulah kemuliaan kebangkitannya. Dan kemuliaan kebangkitan Yesus itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk menghasilkan banyak buah. Buah itu adalah buah penebusan, pengampunan dosa-dosa kita. Buah itu adalah buah rahmat kebangkitan dan kehidupan kekal. Buah itu adalah surga abadi bagi kita semua yang setia mengimani Dia sampai hembusan nafas terakhir. Amin. Itulah yang dijalani Yesus, saudara-saudari. Juga di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Ibrani mengatakan demikian.
Kristus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Siapa di antara kita yang berdoa dengan ratap tangis dan keluhan? Kecuali dalam situasi duka cita, pasti kita berdoa dengan tetesan air mata, dengan tangisan. Tetapi dalam situasi di luar konteks kedukaan, saya kira doa kita biasa, ya. Kita berdoa dengan serius, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, tapi mungkin tidak sampai pada titik seperti yang dibuat oleh Yesus. Titik tadi dikatakan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Jadi tidak mentang-mentang anak Allah lalu ero-erona, suka-sukanya, mau-maunya, tidak. Dia belajar taat. Dan ini nyata dari penderitaannya. Penderitaan Yesus itu adalah konsekuensi logis dari ketaatannya pada kehendak Bapa. Kita tahu doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan Yesus taat pada kehendak Bapanya. Saudara dan saudari, dan sesudah mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari kita menengok teladan Yesus menjadi manusia-manusia petarung, manusia-manusia pejuang hidup yang mencapai hasil yang baik dengan usaha yang terbaik. Kita harus percaya hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Kata pemazmur, yang menabur dengan air mata, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5-6. Yang menabur dengan cucuran air mata, artinya dengan perjuangan, dengan keluh kesah, dengan segala keprihatinan, dengan segala tantangan dan tekanan, bahkan ancaman, tidak menyerah. Dan dikatakan ia akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita menaruh cita-cita yang tinggi yang dibarengi dengan semangat pantang menyerah. Seperti Yesus di jalan salibnya, setiap kali jatuh, setiap kali juga Yesus bangun kembali. Dalam ibadat jalan salib, perhentian yang ketiga, perhentian yang ketujuh, perhentian yang kesembilan, Yesus jatuh, ditimpa dan ditindis salib yang berat. Tapi Yesus tidak jatuh konyol, Yesus tidak jabe, Yesus tidak manja lalu berteriak, ayo Bapak, ambe. Tidak, dia bangun kembali dan meneruskan perjuangannya untuk sampai pada titik kematian di puncak Kalvari di atas Bukit Golgota. Mari kita menjadi figur yang dihormati bukan karena jabatan, tapi karena keteladanan. Menjadi pribadi yang terpandang bukan karena uang dan materi, tetapi karena perilaku peduli dan murah hati. Dan semoga kita pun menjadi seperti Filipus dan Andreas di dalam cerita Injil tadi. Mereka didekati oleh orang-orang kafir, yakni orang Yunani, yang ikut serta dalam rombongan orang-orang Yahudi berziarah ke Bait Allah Yerusalem untuk perayaan Paskah.
Paskah orang Israel itu beda dengan Paskah kita orang Nasrani. Ya. Paskah orang Israel yang juga dirayakan oleh Yesus bersama dengan keluarganya. Itu adalah kenangan peringatan peristiwa tahun 1250 sebelum Masehi. Itulah peristiwa Exodus, keluar dari Mesir. Saya kira kita semua tahu ceritanya. Israel yang dijajah, ditindas di Mesir, kemudian pada saatnya dibebaskan oleh Tuhan di bawah kepemimpinan Musa, lalu mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, lalu memasuki tanah perjanjian. Sebuah perjalanan yang panjang 40 tahun. Dan selama perjalanan itu mereka mengalami betapa Tuhan melindungi, menjaga mereka, meluputkan mereka dari gempuran prajurit Firaun di Laut Merah. Mereka menyeberang dengan selamat. Ini yang mereka kenangkan melalui perayaan yang disebut sebagai Paskah Yahudi. Dan dalam konteks itulah orang-orang Yunani juga turut serta. Dan yang menarik, saudara-saudari, orang-orang Yunani ini datang kepada Filipus dan menyampaikan niat baik mereka. Kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Filipus menyampaikan kepada Andreas, lalu mereka berdua bersama-sama menemui Yesus dan mengatakan, orang Yunani mau bertemu dengan saudara, dengan Anda, dengan Tuhan. Mari kita juga menjadi Andreas dan Filipus zaman sekarang ini, mempertemukan orang lain dengan Tuhan kita Yesus Sang Juru Selamat. Dan orang lain itu boleh jadi saudara kita, anggota serumah kita, teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Kita mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus tidak secara fisik, tapi secara spiritual. Yakni bahwa kita melalui tutur kata, melalui semangat juang pantang menyerah seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, semangat peraspera ad asra, orang lalu melihat bahwa di balik ini semua ada satu figur yang menginspirasi, yang memotivasi, dan figur itu tidak lain adalah Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mutanze